Tanggal 7 Maret, hari ke-67. Refleksi dan penyembahan. Memimpin. Berhati-hatilah jika Anda berpikir Anda memimpin orang, mereka mungkin yang mengarahkan Anda. Refleksi. Bulan lalu kita membaca tentang kepemimpinan Musa dalam memimpin umat Allah. Sekarang, kita baru saja menyelesaikan kitab Yosua, di mana Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa. Transaksi kepemimpinan tidak pernah mudah. Ketika seorang pemimpin lama seperti Musa tidak lagi memimpin, akan banyak alasan bagi para pengikut Musa untuk bertanya-tanya tentang bagaimana pemimpin baru akan dibandingkan dengan pendahulunya. Apakah dia akan baik atau kejam? Apakah dia akan mengikuti jejak orang sebelumnya? Akankah dia memiliki agendanya sendiri atau mengikuti Tuhan dengan setia? Namun, yang memungkinkan transisi kepemimpinan yang mulus dari Musa ke Yosua adalah kesadaran bangsa Israel bahwa pemimpin sejati mereka tidak pernah berubah. Tuhan telah memimpin Israel melalui Musa hambanya, dan sekarang Tuhan yang akan memimpin Israel melalui hambanya Yosua. Polanya kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan pelayan bangsa yang sudah dikenal selama 40 tahun. Setelah mereka ditinggalkan oleh Musa, Yosua memimpin bangsa ini menyeberangi sungai Yordan yang arus airnya deras dan memulai kampanye selama 7 tahun untuk menaklukkan dan mengusir penduduk tanah perjanjian. Dari total 31 pertempuran, Yosua hanya mengalami 1 kekalahan. Apakah Anda masih ingat di mana kekalahan itu terjadi? Sebuah kemunduran sementara yang dengan cepat dapat diperbaiki. Adorasi. Dalam permainan anak-anak, siapapun dapat menjadi pemimpin. Contohnya dalam permainan mengikuti pemimpin, setiap orang dapat bergantian menjadi pemimpin. Namun bagaimana dengan kepemimpinan di rumah ibadah? Siapa pemimpinnya? Apakah pemimpin dilahirkan atau dibentuk? Dan bagaimana Anda tahu apa Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang pemimpin? Terlepas dari peran kepemimpinan atau menjadi pengikut, Anda saat ini dalam keluarga Allah, menjadi pemimpin rohani adalah ambisi yang perlu membawa lebih banyak tanggung jawab. Lihat 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Namun, kepemimpinan rohani bukanlah untuk semua orang. Persyaratan yang ditetapkan dalam 1 Timotius pasal 3 dan Titus pasal 1 mungkin akan mengejutkan Anda. Persyaratan ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan pribadi, status sosial, atau jumlah kenalan sosial. Kepemimpinan rohani adalah pengakuan kedewasaan rohani, karakter yang terbukti, dan reputasi yang baik yang telah Anda kembangkan baik di dalam maupun di luar gereja. Jika Anda ingin menjadi pemimpin dalam pelayanan di dalam keluarga Allah, tanyakan pada diri sendiri, seberapa baik saya mengelola tanggung jawab dalam hal lain yang telah dipercayakan kepada saya? Apakah saya telah mengelola dengan baik tubuh fisik, pikiran, keluarga, sumber daya, lidah, dan reputasi saya? Apakah saya ramah, dapat mengajar, dewasa, pantas dihormati, dapat mengendalikan diri, jujur dalam semua urusan saya? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah ya, maka peran kepemimpinan rohani mungkin sesuai untuk Anda. Aplikasi. Tidak peduli apakah Anda akan memiliki tanggung jawab kepemimpinan di masa depan atau tidak, sikap pelayan sebagai pemimpin rohani harus menjadi ambisi Anda. Dengarkan nasihat dari Rasul Petrus ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan mengabdikan diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan
bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lihat 1 Petrus pasal 5, ayat 2-5. Pemimpin yang Tuhan cari adalah pelayan seperti yang dijelaskan di atas. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan refleksi minggu sebelumnya, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.